Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Nur Hasanah, Hanifuddin, Haida Rehan Juwono, dan Atika Nur Hasanah ingin membahas mengenai pindah silang. Berikut adalah gambaran apa saja yang akan kami terangkan pada video kali ini. Nah, masuk pada bagian pertama, pengertian pindah silang. Apa itu pindah silang? Pindah silang adalah sebuah proses yang membentuk kromosom baru dari dua kromosom induk dengan menggabungkan informasi dari kedua kromosom tersebut. Nah, nanti hasil dari pindah silang ini akan dinamakan dengan anak kromosom. Dan biasanya pindah silang akan terjadi pada setiap gametogenesis pada setiap makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang masuk pada bagian yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi pindah silang. Nah, faktor ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka tahap pindah silang akan semakin cepat, dan jika semakin rendah suhu, maka pindah silang akan semakin lama. Dan yang kedua yaitu umur. Nah, semakin tua umur, maka pindah silang akan semakin kecil kemungkinannya, dan semakin menurun pembelahan selnya. Yaitu yang ketiga, zat kimia. Terdapat beberapa zat kimia yang dapat memproses secara cepat pindah silang. Dan yang keempat, penyinaran sinar X. Penyinaran sinar X ini dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Dan yang kelima yaitu jarak antar gen. Nah, jarak antar gen ini semakin jauh jarak antar gennya, maka pindah silang juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin pada pindah silang ini sebenarnya hampir semua yaitu jantan dan betina. Tetapi terdapat yaitu lalat buah dan ulat sutera. Itu hanya terjadi pada jantan dan tidak terjadi pada lalat buah dan ulat sutera betina. Ketiga yaitu pindah silang dibagi menjadi dua, yaitu pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Pindah silang tunggal adalah pindah silang yang terjadi pada satu tempat. Dengan terjadinya pindah silang tersebut, maka akan terbentuk 4 macam gamet. Nah, sedangkan pindah silang ganda yaitu pindah silang yang terjadi pada 2 tempat. Perpindahan saling kromosom terjadi pada proses pembentukan meiosis tahap 1 pada profase 1, tepatnya pada tahap Pakiten, di mana masing-masing kromosom membuat saling berpasangan dalam jarak yang dekat sehingga lengan kromosom saling bersilang. Tepatnya persilangan dari kromosom tersebut disebut dengan kiasma. Persilangan lengan kromosom mungkin terjadi pertukaran gen antara kromosom atau yang dikenal dengan perpindahan saling. Namun peristiwa pindah silang juga dapat memicu terjadi mutasi seperti delesi atau duplikasi kromosom. Secara umum peristiwa pindah silang melibatkan 4 tahap atau proses antara lain: sinapsis yang pertama, yang kedua duplikasi kromosom, yang ketiga pembentukan kiasma atau pindah silang, yang keempat adalah terminalisasi. Saya akan menjelaskan tentang sinapsis kromosom, yaitu ada kromosom maternal pada paternal yang merupakan pasangan homogen saling berdekatan selama profase 1 meiosis terhadap zigot. Pasangan kedua masing kromosom homolog dalam suatu bivalen membelah secara longitudinal
menjadi 2 kromatid saudara selamata partikel. Dengan demikian, bivalen terdiri dari 4 kromatid disebut tetrad. Saya Dewi Nur Hasanah, NIM belakang 052 akan menjelaskan hasil pindah silang. Adanya pindah silang itu dapat memperbesar variasi genetik keturunan, yakni bila 2 gen atau lebih dalam satu kromosom, maka pindah silang itu dapat menghasilkan gamet yang memiliki gen yang pada awalnya tidak ada itu menjadi ada. Karena terjadi pindah silang, maka menghasilkan gamet yang memiliki kromosom tipe rekombinan. Dengan adanya pindah silang, maka keturunan itu dapat dibedakan atas individu-individu parental dan individu-individu tipe rekombinasi. Berhubung dengan itu, maka dapat dihitung besarnya nilai pindah silang atau disingkat dengan NPS. NPS adalah angka yang menunjukkan besarnya presentasi kombinasi baru yang dihasilkan sebagai akibat terjadinya pindah silang. Rumusnya yaitu NPS sama dengan jumlah tipe rekombinan per jumlah individu dikali 100. Contoh pindah silang pada manusia itu dapat ditemukan pada penyakit retinitis pigmentosa, yaitu suatu terjadinya pigmentasi pada retina yang mengakibatkan kebutaan. Penyakit ini disebabkan oleh gen dominan R yang terangkai tak sempurna dan terletak di bagian homolog dari kromosom X dan kromosom Y. Gen yang terdapat pada bagian kromosom Y tidak homolog dengan kromosom X atau bisa dinamakan dengan gen homonrik. Bila seorang perempuan berpenyakit retinitis pigmentosa menikah dengan laki-laki normal, maka semua keturunan akan menderita penyakit tersebut. Sebaliknya, jika seorang perempuan normal menikah dengan seorang laki-laki berpenyakit retinitis pigmentosa, maka semua anak perempuan akan menderita penyakit ini. Sedangkan semua anak laki-laki itu akan normal. Contoh soal pada NPS sebagai berikut. Pada persilangan lalat buah jantan bermata merah, sayap normal atau P besar, F besar dengan lalat buah betina bermata ungu, sayap keriput atau P kecil, F kecil didapatkan keturunan sebagai berikut. Fenotip mata merah sayap normal atau P besar, F kecil jumlahnya itu 382. Fenotip mata merah sayap keriput atau P besar, F kecil jumlahnya itu 16. Fenotip mata ungu sayap normal atau P kecil, F besar, F kecil jumlahnya itu 22. Fenotip mata ungu sayap keriput atau P kecil, F kecil jumlahnya itu 353. Nah, berapakah presentasi kombinasi parental, rekombinan, dan NPS pada persilangan tersebut? Caranya itu kombinasi parental sama dengan mata merah normal ditambah ungu keriput sama dengan 382 ditambah 353 sama dengan 735. Rekombinan sama dengan merah keriput ditambah ungu normal sama dengan 16 ditambah 22 sama dengan 38. Jumlah total keturunannya sama dengan 735 ditambah 38 sama dengan 773. Nah, di sini dapat kita ketahui presentasi kombinasi parental sama dengan 735 per 773 dikali 100 sama dengan 95,1%. Presentasi rekombinannya yaitu 38 per 773 dikali 100% sama dengan 4,9%. Nah, presentasi untuk nilai pindah silangnya sama dengan
38/773 dikali 100% sama dengan 4,9%. Pembahasan berikutnya yaitu non-disjunction atau gagal berpisah. Nah, penyebab dari gagal berpisah ini itu dikarenakan adanya kegagalan pada kromosom saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2. Non-disjunction ini mengakibatkan tidak adanya individu baru, atau jika terdapat individu baru, itu sel anak akan memiliki kekurangan atau bahkan kelebihan kromosom. Nah, berikut ini adalah gambaran terjadinya gagal berpisah pada meiosis 1 dan meiosis 2. Contoh gagal berpisah bisa ditemui pada penderita Down syndrome, Bloom syndrome, dan juga sindrom Jacob. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.